warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat ASP TV, dimanapun sahabat-sahabat berada. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya, kesuksesan dan kebahagiaan. Ya baik, dalam video kali ini saya dan partner saya akan berbagi pengalaman atau tips cara mudah untuk lulus UPA. Karena proses untuk jadi pengacara itu atau jadi advokat tidak serta-merta jadi lulus sarjana hukum kemudian bisa langsung advokat. Itu tidak seperti itu ya. Jadi ada tahapan-tahapan untuk menjadi advokatnya. UPA setelah PKPA dulu baru ada UPA. Nah, kita mau berbagi pengalaman dalam menghadapi UPA ini. Bagaimana sih agar bisa lulus, karena UPA ini menegangkan sekali loh sahabat-sahabat ya. Tapi jangan lupa sebelum melanjutkan menonton video ini, tekan dulu tombol merahnya subscribe, like, komen, serta share. Oke Bung, gimana kabarnya Bung? Sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat. Salam sejahtera buat pemirsa SPY TV semuanya. Ya Bung, kita berbagi pengalaman aja ya dalam menghadapi ujian profesi advokat ini. Karena jujur ya, pribadi saya gitu kan, mau menghadapi ujian ini atau UPA ini sangat menegangkan gitu. Terkadang malam juga susah tidur kan, bagaimana? Aduh, udah mah kita beban moral kan, malu juga ke teman-teman kalau misalkan kita nggak lulus gitu kan. Apalagi kita sudah melalui proses magang ke direktur kita gitu kan, atau senior-senior kita di kantor itu kan, aduh gimana gitu kan. Nah, makanya kita sekarang berbagi pengalaman kita kan kepada sahabat-sahabat atau adik-adik kita yang sekarang sedang menempuh S1 hukum atau bahkan sudah lulus itu kan, fresh graduate, yang punya tujuan atau punya cita-cita untuk melanjutkan ke karir profesi advokat ini. Ya. Karena sebelum untuk menjadi advokat itu kan, penyuluhan advokat kan ada proses PKPA dulu nih Bung ya. Jadi kita menghitung berapa bulan itu kan mengikuti PKPA, dan setelah PKPA baru sama DVN diadakan UPA. Nah ini UPA ini nih yang menentukan kita untuk bisa jadi advokat. Ini gimana itu Bung? Pas waktu dulu itu kan mau menghadapi UPA, bagaimana? Ya, jadi UPA ini atau ujian profesi advokat ini memang satu di antara sekian fase dalam menuju profesi advokat yang paling menentukan. Karena disumpah atau tidak disumpah ya tentu ditentukan dengan UPA ini. Nah, dalam UPA ini saya dapat ketika saya akan melaksanakan UPA, saya juga memang sedikit gemetar atau istilahnya tidak tenang lah, karena pengalaman-pengalaman dari senior-senior kita juga itu banyak yang menyampaikan ada yang melakukan UPA. UPA itu ada yang sampai 5 kali. Itu yang membuat kita juga mempersiapkan diri ya, artinya bukan takut, tapi kita juga harus mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Ya, betul. Karena senior kita saja 5 kali baru lulus. Nah, bagaimana caranya kita agar 1 kali bisa lulus ya, mudah-mudahan. Jadi memang banyak tips-tips yang bisa kita tempuh. Di antaranya kalau kita sih atau saya pribadi ini, itu paling tidak kita harus menyiapkan 3M ya, 3M. Yang pertama, menguasai materi. Entah itu materi PKPA ya, hukum acara terutama, kemudian juga undang-undang advokat, kemudian juga kode etik advokat, itu sudah juga terkait praktek-praktek membuat surat-surat atau dokumen gugatan atau surat kuasa khusus. Itu harus sering dilatih. M yang kedua ini, Bung YouTube, menurut saya ini adalah menyiapkan teknis. Nah, ini juga tidak kalah penting. Karena dari pengalaman senior saya itu ada yang menceritakan saya tidak lulus gara-gara salah menulis nama, atau nama tidak ditulis dengan lengkap, atau nama tidak diisi. Nah, itu juga penting. Jadi teknis-teknis tersebut harus kita siapkan. Yang pertama juga teknis ujian ya. Jadi mulai peralatan tes, pensil 2B harus kita siapkan dari rumah. Kemudian juga penghapusnya, serutannya, bila perlu bawa alas atau tatakan ujian. Karena tiap-tiap lokasi itu beda tempat kan. Siapa tahu kita ditempatkan di suatu aula dan memang memerlukan alat tulis alas untuk menulis itu harus dibawa.
Kemudian juga identitas itu harus diisi dengan lengkap, dengan jelas. Jangan sampai kita karena saking semangatnya menjawab soal-soal tapi lupa itu ya, mengisi identitas itu sia-sia. Padahal itu yang paling penting. Nah, betul itu. Kemudian juga teknis yang selanjutnya juga yaitu lakukanlah survei tempat ujian. Ini juga tidak kalah penting, Yusuf. Apalagi bagi teman-teman yang berada di daerah perkotaan seperti Jakarta dan lain sebagainya. Kemudian juga kita belum tahu nih lokasinya di gedung berapa, di gedung apa, ruangannya berapa. Itu sangat penting. Kalau kita pas hari ujian datang, kita nanti pagi-pagi itu sibuk mencari lokasi ujian, tempat ujian. Ya, sedangkan konsentrasi kita itu nanti sekian persen akan ujian. Jadi lebih baiknya sehari sebelum ujian kita survei lokasi. Ya, lokasi ujian kita di mana, gedungnya yang mana, lantai berapa, ruangan berapa, tempat duduk kita nomor berapa. Itu harus kita pastikan sehari sebelum ujian. Ya, itu adalah M yang kedua. M yang ketiga menurut saya itu adalah manajemen psikologi. Ini juga sangat penting. Karena kita menghadapi ujian itu pastikan grogi. Ya. Ya, psikologi kita mungkin ada yang terpengaruh lah. Entah itu karena memang belum terlalu menguasai atau misalkan latihannya belum maksimal dan lain sebagainya, itu pasti terpengaruh. Nah, manajemennya yang pertama tetap berusaha untuk tenang. Ya, tenang dalam menghadapi ujian. Kemudian juga jangan lupa berdoa. Ini sangat penting juga untuk menguatkan spiritual kita. Kemudian yang selanjutnya juga terkait psikologis ini bisa misalkan ketika kita mau ujian, kita membawa permen atau misalkan coklat dan lain sebagainya untuk supaya pikiran kita tenang, psikologis juga kita tenang. Nah, insya Allah kalau semua itu kita persiapkan, insya Allah sih tidak akan sia-sia proses yang telah kita lakukan. Berarti yang M ketiga ini berarti kita harus percaya diri intinya Ya, gitu ya. itu psikologi itu macam-macam lah, percaya diri, berdoa, kemudian juga tidak grogi dan lain sebagainya seperti itu. Itu kalau menurut pengalaman saya. Ya. Pengalaman pengucup sendiri mungkin ada yang spesifik, mungkin ada yang momen-momen tertentu yang ingin pengucup sampaikan di sini, itu sangat penting juga buat. Ya, memang saya juga sih tidak jauh ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, cuman ini terkadang kita rasa tegang itu memang tidak bisa dihindari, Ya, itu tetap betul. ada. Di situ itu yang ketiga. Kemudian ini yang kita agak pusing juga nih, Bung. Kalau kita esai, nah kalau kita pilihan ganda itu kan karena UPA ini kan 2 sesi ya. Yang sesi pertama pilihan ganda, Ya, ganda. yang kedua ini sesi esai. Ya, Ini kita yang terkadang pusing ini sesi esai. Nah, kalau kita pilihan ganda kan ya kita baca hukum acara pidana, acara perdata ya, tentang peradilan agama dan semuanya kita baca dan pahami. Saya yakin tidak terlalu sulit sih ya kalau untuk di pilihan ganda ini. Ya. Apalagi waktunya juga lebih lama. Betul. Nah, untuk menghindari itu juga terkadang saya diloncat itu, Bung. Ya. Jadi kan misalkan poin 1 nih agak sulit. Saya lanjut lagi ke nomor berapa itu kan. Nah, misalkan nomor 5 yang lebih mudah baru saya ngisi. Jadi intinya kalau saya ngisi di pilihan ganda itu saya cari yang mudah-mudah dulu. Ya. Nah, nanti setelah selesai itu kan kalau waktu saya itu 100 soal atau 120 saya Ya, lupa. sekitar Itu, Bung. seperti itu. Sekitar seperti itu ya. Nah, setelah selesai karena ada waktu misalkan 30 menit lagi nih. Maka saya hitung lagi tuh yang belum ada berapa. Jadi setidaknya kita udah punya bayangan juga sih. Ya. Kalau misalkan dari soal 120 misalkan ya, atau 100 yang kita sudah selesaikan, yang kita anggap bahwa itu sudah kita bisa, atau yang paling mudah misalkan udah 70. Kalau misalkan soal 100 kan 30 yang belum tuh. Ya. Nah, artinya kan kita udah ada bayangan juga sih kalau di situ. Kalau saya itu kan. Nah, terkait masalah ini yang esai ini nih yang kita pusing juga. Makanya saya kan ke misalkan senior di kantor gitu kan, bagaimana sih kita untuk menghadapi esai ini? Kalau misalkan untuk pilihan ganda oke lah, misalkan saya rasa tidak terlalu sulit juga ya kan. Tapi kalau esai kan kita benar-benar kita harus menguasai dan harus di luar kepala gitu. Betul sekali. Makanya kan kata pimpinan kantor itu kan senior katanya
usahakan surat kuasa itu dihafal karena ada Betul. poin-poin Ya. katanya kan ada poin-poin pentingnya terus kita buat secara tulisan. Nah, kalau saya kayak gitu termasuk gugatan-gugatan. Ya. Jadi saya sehari-hari itu kan kurang lebih 1 bulan untuk menghadapi upah. Ya gitu kerjaannya. Jadi malam sebelum tidur kan bikin surat kuasa dulu, Betul. kan? Terus nyusun gugatan-gugatan juga. Karena kalau kita tidak seperti itu akan keteter juga. Betul Bung Ucup. Jadi dalam Ya, upah ya, ini ya. siap. Jadi dalam upah ini esai ini persentase nilainya sangat tinggi sekali. Nah, iya betul itu. Dia pertanyaannya itu sebetulnya cuma 2, membuat surat kuasa khusus dan membuat surat gugatan. Ya. Cuman ini menjadi hal yang sangat penting harus kita siapkan. Saya juga dulu untuk menyiasati upah ini, betul, kita surat kuasa khusus dan surat gugatan itu latihan setiap hari sampai kita itu kalau bahasa Jerman itu sampai ngelotok. Surat kuasa dan juga surat gugatan itu. Bagaimana awalnya, penulisannya, bahasa-bahasanya, tata letak para pihak dan lain sebagainya, itu kita latihan sampai ngelotok lah. Jadi ketika ada soal esai bukan bikin surat gugatan dan surat kuasa khusus, itu kita tinggal mengaplikasikan. Tentu dengan tulisan tangan ya, bagus sih, tidak relatif ya. Yang penting dapat dibaca orang lain. Karena meskipun kita dapat menyelesaikan esai tapi tidak terdapat terbaca oleh panitia ya, mungkin nilainya tidak akan maksimal. Jadi seperti itu. Menguasai surat kuasa khusus dan gugatan sering-sering berlatih sampai kita benar-benar bisa, itu juga sangat penting. Ya, karena ada teman saya juga itu kan jadi samping-sampingan gitu ya. Ya. Setelah keluar upah itu, jadi mereka ada sebagian karena yang belum terselesaikan. Ya. Jadi kalau nggak salah itu waktunya sudah 60 menit kalau tidak salah ya. Jadi kalau kita punya waktu 60 menit, kita itu harus berbagi dari awal. Sekarang surat kuasa 20 menit. Ya. Berarti 40 menit itu kita fokuskan kepada gugatannya, kan? Karena sebelum kita membuat surat kuasa juga, soalnya juga kan lumayan banyak tuh. Jadi kita benar-benar butuh waktu juga, kan? Buat menganalisa soalnya. Apakah soal ini arahnya perbuatan melawan hukum atau apakah kompensasi? Karena itu soal lupa itu terkadang aja, Bung. Betul. Jadi yang terpenting dalam memahami soal itu, kita harus memahami PMH itu unsur-unsurnya apa, kemudian juga wan prestasi unsur-unsurnya apa. Teman-teman yang mempersiapkan upah tentu sudah mengetahui lah bagaimana membedakan PMH dan wan prestasi. Nah, satu lagi Bung Ucup, ini dalam mempersiapkan upah ada juga panitia atau misalkan pihak penyelenggara itu menyelenggarakan TO atau tryout. Seberapa penting menurut Bung Ucup TO? Ya, betul. Ya, saya juga ikut antara itu. Ya, saya rasa ya TO itu sangat penting. Karena di situ untuk menguji kemampuan kita ya dalam menghadapi upah seberapa persen. Ya. Dan itu sangat penting banget itu buat menguji lah kapasitas kita kan, kemampuan kita sudah berapa persen dalam menghadapi upah itu. Jadi kalau misalkan kita tryout, oke, kita nilainya misalnya udah 60 kan, atau kita udah selesai 70 tuh kan, atau udah dapat 70. Kemudian kan kita harus evaluasi lagi tuh dari hasil tryout itu, yang tadinya misalkan udah bagus ya berarti kita kan harus lebih meningkatkan lagi agar lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Kemudian misalkan hasil tryout kita itu ya di bawah rata-rata, kan kita bagaimana caranya agar kita bisa meningkatkan yang tadinya di bawah rata-rata kemudian bisa menjadi bagus. Itu sangat penting sekali. Saya juga ikut itu. Bahkan saya juga kan upah itu dikasihkan sama panitia soal ujian juga tuh termasuk cara-cara bikin gugatan dan surat kuasa, Bu. Jadi ada poin-poinnya itu. Jadi mana yang harus dimasukkan ke dalam surat kuasa dan gugatan yang poin penting. Nah, terus termate. Baik, jadi intinya buat teman-teman yang saat ini sedang mempersiapkan upah ujian profesi advokat, saran dari kami atau tips-tips dari kami tadi, khususnya dari saya yaitu 3M ya, menguasai dan memahami materi-materi PKPA atau lebih spesifiknya lagi hukum acara, kemudian undang-undang advokat dan kode etik advokat. Kemudian juga M yang kedua itu
menyiapkan teknis ya. Teknisnya harus kita siapkan betul-betul secara matang. Kemudian yang ketiga adalah manajemen psikologi, tetap tenang, kemudian juga berdoa dan manajemen psikologi kita supaya untuk siap menghadapi upah. Itu Ya harus tambahan dari Bung Ucup. ya harus percaya diri lah itu. Ya. Oh, ada satu lagi Bung, ini Ya. cara membedakan perbuatan melawan hukum sama lawan prestasi nih. Ini kadang kan kita sulit juga nih di sini ya, kadang banyak juga yang mungkin belum paham. Dulu juga saya agak pusing juga ini dalam menentukan apakah gugatan tersebut perbuatan melawan hukum atau lawan prestasi gitu. Kalau saya sih dulu kan kalau udah kita belajar gitu kan, jadi saya hanya menyimpulkan secara sederhana saja. Ketika lawan prestasi itu saya secara sederhananya bahwa perjanjiannya dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Ya, kalau saya kira kan kalau perbuatan melawan hukum itu dibuat tidak dibuat di pejabat yang berwenang. Jadi perjanjian itu bisa misalkan perjanjian hanya perjanjian pihak saja itu kan, atau perbuatan lain yang misalkan pinjam uang kemudian janjinya dikembaliin itu kan hanya sebagian, itu kan bisa masuk ke perbuatan melawan hukum. Jadi kalau saya sih secara sederhananya ya dulu ya, kalau perbuatan melawan hukum berarti tidak dibuat perjanjian, tidak dibuat di hadapan yang berwenang. Kalau perjanjian uang prestasi ya perjanjiannya itu dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Kalau saya dulu seperti itu Bung, karena kalau ini kan agak pusing juga kalau kita tidak bisa menentukan ini PMH ataukah uang prestasi. Ya. Kalau gimana itu dulu? Ya sama saja. Cuman kalau lebih sederhana lagi untuk memahami membedakan PMH dan uang prestasi, memang uang prestasi kata kuncinya ini kata kunci. Kalau uang prestasi itu kan yang ditimbulkan akibat cedera janji yang berasal dari suatu perjanjian yang cedera ya, ada yang mengingkari janji. Sedangkan untuk PMH itu kata kuncinya ya adanya perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi seseorang ya. Jadi ada aturan hukum yang dilanggar, kemudian juga perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain. Nah itu kata kuncinya sebetulnya untuk kalau menurut saya. Dan lebih spesifiknya lagi tadi telah disampaikan sama Bung Yusuf. Berarti tidak jauh ya? Ya, seperti itu. Waktu dulu tahun berapa itu waktu ujian advokat? Saya waktu itu sekitar tahun saya lupa ya 2016 atau 2017. Saya waktu itu di Jakarta untuk PKPH, sedangkan untuk ujian di wilayah Banten di Universitas Sultan Hasanuddin Rayas. Oke Bung ya, mungkin ya sahabat-sahabat, adik-adik ya, itu tips atau cara mudah untuk lulus UPA. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan berdasarkan pengalaman kami itu kan bisa bermanfaat bagi kawan-kawan, sahabat-sahabat atau adik-adik yang sekarang punya tujuan atau punya cita-cita ingin berprofesi menjadi seorang advokat. Ya. Kami doakan mudah-mudahan cita-cita sahabat-sahabat semuanya tercapai dan berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ada lagi yang kiranya mau ditambahkan? Cukup Bung Yusuf, mudah-mudahan ini bisa diterima dan juga bermanfaat buat sahabat-sahabat. Ya. Baik ya. Itu yang kami bisa sampaikan, yang kami bisa berbagi terkait tips atau cara mudah untuk lulus UPA atau menghadapi UPA, ujian profesi advokat. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, serta share ya. Mudah-mudahan video-video yang kami upload di channel AST Official ini bisa bermanfaat bagi masyarakat ya, bukan saja orang-orang yang berlatar belakang hukum, tetapi bagi semua orang yang menurutnya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.